Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait P3K Guru di tahun 2022. Jadi adapun berita yang kami akan bagikan pada hari ini itu adalah salah satu kabar gembira langsung dari Dirjen GTK Bapak Ibu ya. Dan tentunya ini membuat rekan-rekan guru honorer tersenyum ya, seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Baik, di sini kita langsung to the point saja Bapak Ibu ya. Di sini baru-baru saja dilansir di jpnn.com ya, hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 ya. Di sini ada artikel yang cukup menarik, kapan seleksi P3K 2022. Kabar dari Dirjen GTK bikin guru honorer tersenyum. Nah, tentunya ini menjadi salah satu berita ya, berita yang kita tunggu-tunggu. Semoga bisa memberikan angin segar ya untuk rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi P3K di tahun 2022. Di sini dikatakan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2022 itu sudah di depan mata ya. Jadi di sini dikatakan seleksi P3K 2022 itu sudah di depan mata. Tidak lama lagi guru honorer bisa mengikuti seleksi P3K 2022. Nah, di sini dikatakan Bapak Dirjen Guru Tenaga Kependidikan GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril berharap pemerintah daerah segera mengajukan formasi. Nah, lagi-lagi pemerintah daerah dihimbau langsung oleh Kemendikbudristek agar segera mengajukan formasi. Kami berharap agar Pemda untuk sesegera mungkin mengajukan formasi guru P3K 2022, ujar Dirjen GTK Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahril kemarin ya. Bapak Iwan Syahril mengatakan bahwa untuk juknis pengadaan P3K 2022 itu tengah disiapkan pemerintah ya. Jadi ini tentunya menjadi kabar gembira bahwasanya untuk juknis pengadaan P3K 2022 itu sementara disiapkan pemerintah. Yang menggembirakan adalah Bapak Iwan Syahril memastikan regulasi tersebut sangat berpihak kepada guru honorer. Wow, luar biasa ya. Nah, jadi intinya di sini bahwa ada sedikit bocoran ya dari Kemendikbudristek, dari Dirjen GTK, bahwasanya untuk juknis pengadaan P3K 2022 itu tentunya sangat berpihak Bapak Ibu ya, sangat berpihak kepada guru honorer. Wow, luar biasa ya. Nah, di sini dikatakan juga guru honorer mohon bersabar, tenang dan tunggu pengumuman resmi dari Kemendikbudristek. Kebijakan kami sangat berpihak kepada guru honorer, papar Bapak Iwan Syahril. Nah, kemudian di sini kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Kita lanjut lagi di sini. Di sini dikatakan juga mulai dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru di instansi daerah tahun 2022. Setelah itu masuk ke tahap sosialisasi Permenpan RB tentang pengadaan P3K guru. Tahap berikutnya rakor teknis formasi P3K 2022 dimulai Sabtu besok Bapak Ibu ya, hingga 15 Juli mendatang. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan anggaran gaji P3K hasil rekrutmen P3K 2022. Nah, kemudian di sini Bapak Iwan Syahril menegaskan lagi bahwa untuk anggaran formasi P3K 2022, Kemenkeu telah mengeluarkan surat edaran Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S204 PK 2021 tertanggal 13 Desember 2021 tentang perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi dana alokasi umum DAU tahun anggaran 2022. Jadi terkait dengan masalah anggaran formasi P3K 2022 itu sudah aman Bapak Ibu ya, dan itu sudah masuk dalam perhitungan anggaran P3K guru dalam alokasi dana alokasi umum
tahun 2022. Jadi nantinya SE tersebut ditujukan kepada gubernur, bupati, dan tentunya wali kota, seperti itu ya. Dalam surat tersebut tidak hanya kebutuhan gaji pokok P3K 2021 sebanyak 14 bulan, tetapi juga tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 yang diperhitungkan mulai Januari 2022. Wow, mantap Bapak Ibu ya. Ini semakin sejahtera ya untuk guru P3K. Nah, kemudian untuk guru yang lulus tahun 2022 mulai digaji pada 2022 sehingga akan mendapatkan 3 bulan gaji, seperti itu ya. Bapak Iwan juga menegaskan alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam DAU 2021 dan alokasi DAU 2022 untuk P3K guru bersifat earmarket. Artinya Bapak Ibu ya, tidak bisa digunakan kebutuhan lainnya. Nah, seperti itu ya, kabar gembira dari Bapak Dirjen GTK tentunya jika direalisasikan pasti membuat guru-guru honorer tersenyum, apalagi terkait dengan jadwal seleksi P3K guru tahun 2022. Nah, sedikit tambahan Bapak Ibu ya, di sini kita bisa cek sedikit bahwasanya terkait dengan P3K guru tahun 2022. Kembali kami ulangi sedikit bahwa mekanismenya ini kalau kita perhatikan poin per poin, mulai dari poin 1 sampai poin ke-6 memang cenderung ya berpihak kepada guru honorer dan sangat berpihak kepada guru honorer. Kenapa dikatakan? Karena kalau kita perhatikan mekanisme perubahan P3K 2022, di sini dikatakan bahwasanya Pemda membuka formasi itu berdasarkan kompetensi baik passing rate maupun observasi. Kemudian nantinya Bapak Ibu ya, formasi itu melekat pada guru di sekolahnya. Jadi intinya seperti itu. Jadi nantinya formasi itu melekat pada guru di sekolahnya. Jadi nantinya di sini Pemda memang didorong untuk segera memaksimalkan kuota formasi yang disiapkan oleh pusat agar nantinya guru-guru itu bisa mendapatkan formasi di sekolahnya masing-masing jika di sekolah itu memang kekurangan guru. Nah, kemudian diikuti oleh guru yang saat ini aktif di Dapodik. Kemudian nantinya di P3K 2022 itu tidak terjadi mutasi atau rotasi pergeseran, seperti itu Bapak Ibu ya. Kompetensi nantinya mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, kemudian sosial, dan tentunya kepribadian. Kemudian nantinya Bapak Ibu ya, menggunakan mekanisme penempatan dan uji coba kesesuaian observasi. Nah, inilah mekanisme perubahan ya di tahun 2022 untuk P3K guru, dan kalau kita perhatikan memang sangat berpihak kepada guru honorer, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut di sini. Di sini juga Bapak Ibu perlu pahami, ini adalah skema ya, skema terbaru penempatan guru honorer ya, atau skema terbaru penempatan pelamar prioritas di seleksi P3K 2022, yang mana kita ketahui bahwa pelamar prioritas itu ada 3 Bapak Ibu ya, prioritas 1, prioritas 2, dan tentunya prioritas 3. Nah, di sesi kali ini kita coba menjadikan prioritas 1 itu sebagai aktornya di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada 3 sekolah Bapak Ibu ya, ada 3 sekolah. Ketiga sekolah ini berbeda keadaan dan kondisinya ya, seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat bahwasanya untuk sekolah A ini memiliki 2 formasi, tetapi kita tidak tahu formasi apa ini. Kemudian di sekolah A itu ada 2 gurunya Bapak Ibu ya yang ternyata tidak lulus. Nah, sedangkan di sini kita perhatikan kondisi pada instansi yang sama, sekolah A memiliki 2 formasi yang tidak terisi sisa formasi dan 2 guru di sekolah A tidak lulus. Kemudian di sini terdapat 2 guru yang lolos passing grade namun induk di sekolah B dan C, berarti kekurangan guru atau sama sekali memang tidak ada formasinya. Nah, bagaimana sistem pemenuhan formasinya seperti ini untuk pelamar prioritas? Kebetulan di sekolah B ini Bapak Ibu ya, tidak tersedia atau tidak dibuka formasinya. Sedangkan di sekolah B ada guru yang lolos passing grade 1 orang. Begitu juga dengan di sekolah C.
tidak dibuka formasi, tetapi ada guru yang lolos passing grade juga, berarti masuk prioritas pertama. Nah, untuk kasus di sekolah A, dua gurunya ini yang tidak lulus tidak lulus seleksi di tahun 2021, secara otomatis itu belum bisa mengisi formasi di sekolah A. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian, apakah nanti guru lolos passing grade di sekolah B ini akan menggeser guru yang ada di sekolah A? Itu tidak Bapak Ibu ya, tidak ada geser menggeser. Nah, logikanya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu ya. Perhatikan ilustrasi utamanya. Nantinya karena kedua guru ini tidak bisa melamar di sekolah A karena tidak lolos, nantinya guru honorer yang lolos passing grade itu akan terjadi perubahan formasi, yang mana formasi itu akan mengikuti guru yang lolos passing grade. Saya ulangi, formasi itu akan mengikuti guru yang lolos passing grade. Jadi nantinya di sini formasi yang ada di sekolah A itu akan ditarik Bapak Ibu ya, akan ditarik ke sekolah tempat guru yang lolos passing grade tersebut. Nah, jadi sekolah AB nanti ini formasinya nanti itu akan ditarik ke sekolah B tanpa menggeser guru induk yang ada di sekolah A. Begitu juga dengan sekolah C, nantinya formasinya itu akan mengikuti guru yang lolos passing grade. Jadi ceritanya ini, guru yang ada di sekolah B dan sekolah C itu tidak menggeser atau dia tidak mengisi formasi di sekolah A, tetapi formasinya itulah yang ditarik nantinya ke sekolah C. Jadi ini logikanya, sehingga secara otomatis guru sekolah induk itu tidak tergeser Bapak Ibu ya, dan pelamar prioritas tetap mendapatkan formasinya seperti itu. Nah, bagaimana nasib guru yang sudah tidak lolos passing grade ini karena formasi di sekolahnya sudah diambil atau diisi oleh guru dari sekolah B dan C? Bapak Ibu harus pahami kembali bahwa mekanisme rekrutmen P3K 2022 itu ada 3. Yang pertama itu penempatan untuk guru lolos passing grade. Nah, nanti ketika guru lolos passing grade atau pelamar prioritas 1 dalam satu instansi itu sudah terpenuhi semua dan ternyata masih ada formasi yang tidak bisa lagi dipenuhi oleh guru pelamar prioritas 1, nantinya guru yang masuk prioritas 2 inilah nantinya yang akan diseleksi, verifikasi, akan diseleksi untuk penempatannya. Bukan seleksi tes, tetapi seleksi verifikasi dan kesesuaian. Nah, seperti itu ya, jadi ada urutannya. Dan ketika guru prioritas 2 dan 3 sudah ditempatkan semua dan ternyata masih ada sisa formasi, nantinya di situ yang akan mengisi atau ikut seleksi adalah pelamar umum. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu yang Bapak Ibu harus pahami. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.